Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Ramayanti dari mata kuliah Hukum Perbankan Syariah kelas D akan mempresentasikan hasil makalah yang telah saya buat yang berjudul Perbandingan Good Corporate Governance pada Bank Konvensional dengan Bank Syariah. Pertama-tama, kita ketahui dulu pengertian Good Corporate Governance ini, yang jika diartikan dalam bahasa Inggris, good berarti baik, corporate berarti perusahaan, dan governance berarti pengaturan. Secara umum, istilah good corporate governance ini diartikan dalam bahasa Indonesia dengan tata kelola perusahaan yang baik. Jika dilihat dari dunia perbankan, diartikan dengan tata kelola bank yang baik. GCG merupakan suatu sistem pengelolaan perbankan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan stakeholders, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum. Good Corporate Governance ini sudah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 8/4/PBI tahun 2006. Dalam suatu tata kelola bank atau good corporate, tentunya ada prinsip-prinsip yang diterapkan. Yang pertama, prinsip keterbukaan atau transparansi, yang dimana ini bertujuan untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis. Maksudnya, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Yang kedua, perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang kedua ada akuntabilitas. Di sini akuntabilitas tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat. Apakah keputusan tersebut internal, kepentingan internal atau kepentingan eksternal. Yang ketiga ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban di sini untuk menjaga kelangsungan usahanya. Bank harus bertanggung jawab atau berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku. Yang kedua, bank harus bertindak sebagai good corporate citizen, termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial. Yang keempat, ada independensi, yang dimana pertama, bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholder tertentu dan bebas dari benturan kepentingan. Yang kedua, bank dalam mengambil keputusan harus objektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak lain. Yang terakhir, ada prinsip kewajaran. Pertama, bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran. Kedua, bank harus memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan. Dari segi menentukan harga, bank dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, bank konvensional dengan bank syariah. Bank konvensional maupun bank syariah wajib menerapkan prinsip good corporate governance ini dalam kegiatan usahanya. Karena bank konvensional dan bank syariah merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat atas dasar kepercayaan. Berikut perbedaan good corporate governance pada bank konvensional dengan bank syariah. Pada good corporate governance pada bank konvensional, ini telah diatur pada Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI tahun 2006 tentang good corporate governance itu sendiri.
Kegiatan utama bank atau sistem operasional bank konvensional menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Menurut Martono, menjelaskan prinsip konvensional yang digunakan dalam bank konvensional menggunakan dua metode. Yang pertama, menetapkan bunga sebagai harga baik untuk produk simpanan seperti tabungan, deposito berjangka, maupun produk pinjaman kredit yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu. Yang kedua, untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem penetapan biaya ini disebut fee based. Sedangkan dalam Good Corporate Governance pada Bank Syariah, menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah, perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Bank Syariah dalam melakukan kegiatannya menghindari unsur-unsur yang haram seperti riba, maisir, goror, dan lain-lain. Pada tata kelola bank syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah yang bertugas untuk mengawasi operasional bank dan produk-produk bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. Berikut perbandingan Good Corporate Governance bank konvensional dan bank syariah. Pada Good Corporate Governance bank konvensional dan bank syariah, konsepnya adalah sama, tetapi yang menjadi pembeda antara keduanya, yang pertama, pada bank syariah terdapat syariah compliance, yaitu ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Yang dimaksud syariah compliance yaitu kepatuhan syariah dalam bank syariah secara konsep sesungguhnya adalah penerapan prinsip-prinsip Islamnya, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait secara konsisten dan menjadikan syariah sebagai kerangka kerja bagi sistem dan keuangan bank syariah dalam alokasi sumber daya, manajemen, produksi, aktivitas pasar modal, dan distribusi kekayaan. Sedangkan dalam bank konvensional menggunakan prinsip yang pertama, menetapkan bunga sebagai harga baik untuk produk simpanan seperti tabungan, deposito berjangka maupun produk pinjaman atau kredit yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu. Yang kedua, untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem penetapan biaya ini disebut fee based. Yang kedua, bank syariah mewajibkan atau mengharuskan adanya Dewan Pengawas Syariah yang tentunya tidak ada di bank konvensional. Jika kita lihat, bank syariah itu dalam kegiatannya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional. Dewan Pengawas Syariah di sini bertugas untuk mengawasi operasional bank dan produk-produk bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan dalam bank konvensional diawasi dengan lembaga keuangan yaitu Bank Indonesia saja. Dalam tata kelolanya, bank konvensional masih menggunakan suku bunga dalam kegiatannya, yang dimana suku bunga ini harus dihindari dalam kegiatan di bank syariah. Dalam kegiatannya juga, bank syariah menghindari unsur-unsur yang terkandung haram seperti riba, goror, maisir. Yang jelas dalam bank syariah tidak terdapat suku bunga, dan jika ada suku bunga pun, suku bunga itu dijadikan dana sosial. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada kesalahan atau kurangnya informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.